Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rentono Aji dari kelas 2A D3TE absen 11. Kali ini saya akan melakukan percobaan 2, yaitu tentang penerapan interupsi sebagai pengendali rotary encoder. Kita lihat sekilas landasan teorinya. Nah, bentuk dari rotary encoder adalah seperti ini, memiliki dua output A dan output B. Pada saat piringan diputar maju atau clockwise, atau mundur atau counterclockwise, maka pulsa yang dihasilkan oleh kanal A dan B adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar 2.2. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mengkodekan aliran pulsa-pulsa dari kanal A dan B, kanal A dipergunakan untuk melakukan permintaan interupsi tepi naik atau passive edge triggering. Kanal B dibaca oleh sebuah port input. Nah, jadi dari landasan teori diketahui bahwa nanti untuk A ini berarti dihubungkan ke interupsi dan yang B dihubungkan ke port input. Hubungkan antara replika rotary encoder dengan microcontroller ditunjukkan dalam gambar 2.3. Pin A disambungkan ke pin INT2, pin B disambungkan ke PA0 dan pin SW ke PA1 pada microcontroller Atmega 16. Nah, berikut langkah-langkah percobaannya. Di sini terdiri dari dua percobaan. Yang pertama yaitu percobaan A. Buatlah rangkaian seperti gambar ini ya. Dan saya telah membuat rangkaian pada protesnya kira-kira tampilannya seperti ini. Seperti pada soal tadi, untuk kanal A saya hubungkan pada INT2 atau pada PB2 di sini ya. Kemudian untuk kanal B saya hubungkan pada PA0. Lalu untuk SW saya hubungkan ke PA1. Untuk outputnya, output DDRD atau PD0 sampai PD7 ini saya hubungkan ke LED 0 sampai LED 7. Kemudian untuk LED D9 ini saya memakai PC0. Jadi outputnya ada PC0 sama PD0 sampai PD7. Tugasnya, buatlah flowchart dalam tulisan tangan untuk membaca pergerakan rotary encoder pada lembaran yang telah disediakan. Nah, ketentuannya sebagai berikut. Pada kondisi awal waktu program pertama kali dijalankan, LED D1 on dan LED lainnya off. Jadi waktu program dijalankan yang menyala hanya LED sebelah kiri sendiri. Jika switch pada posisi kiri, maka walaupun motor encoder berputar ke kiri, maka nyala LED tetap pada posisi D1 atau paling kiri. Nah, saat pertama kali program dijalankan, kan LED sebelah kiri sudah menyala. Waktu switch atau pergeseran kita digeser ke kiri, LED-nya akan tetap di sini, tidak geser ke kiri. Selanjutnya, jika switch pada posisi kanan, maka LED akan bergeser ke kanan dan berhenti pada posisi D8. Nah, jadi saat switch ini ditekan, diganti ke kanan, maka LED yang di sini tadi akan bergeser sampai ke D8. Kemudian, jika switch dikembalikan pada posisi kiri, maka nyala LED akan kembali ke kiri dan berhenti pada posisi D1, sama seperti semula. Selanjutnya, jika buton switch atau SW ditekan, maka LED 9 toggle atau berubah keadaan sebaliknya. Nah, jika button SW di sini ditekan, maka LED pada D9 ini akan toggle atau berubah keadaan sebaliknya. Misalnya, jika pertama LED D9 ini mati saat ditekan button satu kali, maka akan menyala. Kemudian saat button ditekan lagi, LED D9 akan mati lagi. Begitu. Berikut adalah pola percobaan A saat LED digeser ke kanan atau digeser ke kiri. Kemudian untuk programnya saya sudah membuat pada Atmel Studio 7, kira-kira seperti ini. Yang pertama ada include avr io.h. Kemudian saya tambahkan include avr interrupt.h. Ini untuk agar fungsi interrupt bisa digunakan. Selanjutnya ada avr delay.h. Ini agar fungsi delay nanti bisa digunakan. Kemudian saya definisikan CPU yaitu 1 juta UL. Biasanya kalau kita memakai fungsi delay, kita harus mendefinisikan fCPU ini. Ini saya ngikut dari Atmelnya. Lanjut untuk in main. Pertama, untuk DDRA pada pin A0 saya beri logika low dan pada pin A1 saya beri logika low juga. Ini bertujuan agar DDRA pada PA0 dan PA1 sebagai input. Kemudian ada port A, untuk PA0 saya beri high dan PA1 saya beri high. Ini bertujuan untuk mengaktifkan air pull up pada PA0 dan PA1. Selanjutnya ada DDRB
untuk PB2 saya beri logika low. Ini bertujuan agar DDR-B sebagai input. Kemudian port B pada PB2 saya beri logika high. Ini bertujuan untuk mengaktifkan R pull up pada PB2. Selanjutnya untuk DDR-C dan DDR-D saya beri logika 0xFF. Ini bertujuan agar mengeset DDR-C dan DDR-D sebagai output. Selanjutnya ada C. Ini bertujuan untuk mengenable global interrupt agar fungsi interrupt nanti bisa digunakan. Nah, untuk percobaan kali ini kita memakai interrupt 2. Sehingga yang pertama yaitu kita aktifkan dulu GICR, kita beri logika high pada INT2 untuk mengenable INT2. Nah, karena kita menggunakan INT2 itu hanya bisa aktif transisi naik dan aktif transisi turun. Nah, pada percobaan kali ini kita memakai aktif transisi naik. Sehingga pada MCU CSR, ingat untuk INT2 kita pakai MCU CSR bukan MCU CR. Jadi MCU CSR kita beri logika high pada ISC2. Nah, ini bertujuan untuk INT2 agar aktif saat transisi naik. Kemudian jangan lupa juga untuk port D, tepatnya pada PD7 kita beri logika high. Ini agar sebagai awalan, yaitu LED pada PD7 akan menyala atau LED paling kiri. Nah, kemudian untuk memprogram button agar toggle atau LED agar toggle, saya pertama membuat variabel bernama tombol dan juga variabel count yang saya beri nilai awal 0. Kemudian pada kolom while saya masukkan fungsi untuk tombol, yaitu sama dengan pin A N0x02. Ini maksudnya tombol akan membaca pin A N0x02 atau pin A1. Nah, kemudian saya beri logika if tombol sama dengan 0 atau ketika tombol ditekan maka count akan nambah. Jadi yang awal tadi countnya 0 maka akan bertambah 1. Kemudian saya beri delay 300 milisecond. Lalu kemudian kita beri logika lagi, saat count sama dengan 1 maka port C sama dengan 1 atau LED menyala. Kemudian ada else if atau kemungkinan lainnya, jika count sama dengan 2 maka port C akan mati dan count akan dikembalikan ke 0. Nah, jadi di sini maksudnya saat tombol ditekan count kan bertambah. Nah, dari 0 akan bertambah 1. Nah, saat count 1 maka port C akan 1 atau high sehingga LED menyala. Nah, jika ditekan lagi maka count akan bertambah lagi sehingga saat count sama dengan 2 maka port C akan saya matikan. Kemudian count saya kembalikan menjadi 0 sehingga program ini akan berulang terus menerus. Selanjutnya kita akan memprogram untuk saat terjadinya interupsi 2. Sebelumnya kita akan kembali ke soal dulu. Untuk menentukan rotary encoder diputar ke kanan atau ke kiri, maka kita lihat dari bentuk pulsa pada gambar ini. Saat encoder diputar ke kanan atau JW, maka bentuk pulsanya akan seperti gambar yang di atas. Dan saat diputar ke kiri, maka bentuk pulsanya akan seperti gambar yang di bawah. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk A ini kan yang kita hubungkan ke interupsi 2 dan B ini yang kita hubungkan ke PA0. Nah, bisa dilihat di sini saat terjadi interupsi dan PA0-nya sama dengan 0, maka rotary encoder tersebut berarti diputar ke kanan. Begitu juga yang di bawah ini. Saat terjadi interupsi dan port A0-nya 1 atau port inputnya 1, berarti rotary encoder tersebut diputar ke kiri. Nah, dengan begitu kita bisa menentukan atau membaca apakah rotary encoder diputar ke kanan atau ke kiri, sehingga kita bisa menuliskannya pada program kita. Nah, berikut program yang sudah saya tuliskan. Kita tuliskan pada ISR untuk INT2. Nah, saat terjadi INT2, jika pin A N0x01, maksudnya jika PA0 high atau PA0 aktif, maka port D geser ke kiri. Nah, tapi juga perlu diketahui saat port D sama dengan 0x80 atau saat LED sudah paling kiri, maka port D tidak akan geser ke kiri lagi atau port D geser ke kiri sama dengan 0. Nah, kemudian untuk else kita kasih port D geser ke kiri sama dengan 1. Nah, jadi jika port D tidak pada LED paling kiri, maka port D masih bisa geser ke kiri.
Tapi jika sudah paling kiri, maka tidak akan geser ke kiri lagi. Kemudian saat PA0-nya tidak high atau saat PA0 low, maka port D geser ke kanan, sama seperti soal tadi. Nah, tapi juga perlu diketahui bahwa saat LED sudah pada ujung kanan atau port D sama dengan 0x01, maka port D tidak akan geser ke kanan lagi, sehingga saat port D 0x01 atau LED sudah paling kanan, port D geser ke kanan sama dengan 0. Kemudian else port D geser ke kanan sama dengan 1. Jadi kalau LED tidak pada ujung kanan, berarti LED masih bisa geser ke kanan. Nah, kira-kira begitu programnya untuk percobaan A. Nah, setelah selesai membuat programnya, kita akan mencoba mensimulasikannya dengan Proteus. Pertama, jangan lupa untuk memasukkan programnya, klik 2 kali pada Atmega. Kita masukkan programnya yang berbentuk hex. Nah, kemudian kita akan coba untuk simulasikan. Seperti yang terlihat, saat geser ke kiri, maka LED akan tetap di ujung kiri, tidak akan mati. Nah, sekarang kita coba untuk geser ke kanan. Nah, seperti yang terlihat, LED akan bergeser sampai ujung kanan, kemudian berhenti di ujung kanan. Sekarang kita coba geser ke kiri lagi. Nah, maka LED akan kembali ke ujung kiri lagi. Untuk buttonnya, kita lihat pada LED D9. Saat kita tekan buttonnya 1 kali, maka LED akan menyala. Nah, saat kita tekan lagi, maka LED akan mati. Kita tekan lagi, LED menyala. Kita tekan lagi, LED akan mati. Jadi LED akan toggle saat buttonnya ditekan, atau berubah keadaan sebaliknya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa percobaan A yang saya lakukan telah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang B. Rangkaiannya tetap sama seperti pada gambar 2.3, dan juga programnya untuk button switch atau LED D9 toggle tetap sama. Yang berbeda hanyalah nyala LED-nya. Bisa dilihat di pola percobaan 2 atau pola percobaan B ini, saat geser ke kanan maka LED akan nyala semua seperti ini. Akan nyala semua sampai ujung paling kanan. Saat digeser ke kiri maka akan mati satu persatu sampai hanya LED di ujung kiri yang menyala. Nah, perbedaannya hanya itu saja. Saya sudah menuliskan program untuk percobaan B. Sama seperti tadi ya, ada encode AVR IO, ada AVR interrupt, ada AVR delay, dan juga untuk in-main-nya ini sama semua. Untuk fungsi pada kolom bel juga sama. Nah, untuk penjelasan fungsi delay ini nanti akan saya jelaskan di akhir video. Nah, yang berbeda hanyalah pada fungsi interrupt 2. Nah, pada fungsi interrupt 2 yang terakhir, yang else terakhir, waktu LED digeser ke kanan, kita OR-kan dengan 0B10000000. Maksudnya apa? Nah, jadi saat LED digeser ke kanan 1 kali, maka LED pada PD7 atau LED paling kiri akan menyala, sehingga nyalanya jadi 2. Kemudian saat digeser ke kanan lagi, LED ke-7 juga akan nyala lagi, sehingga nyalanya jadi 3. Begitu terus seterusnya sampai semua LED menyala atau LED sudah sampai ujung kanan. Nah, saat LED sudah sampai ujung kanan, maka LED tidak akan bergeser lagi. Kemudian saat digeser ke kiri, maka LED akan otomatis mati satu persatu sampai tinggal LED paling kiri yang menyala. Nah, kira-kira seperti itu programnya. Nah, berikut rangkaian di Proteusnya sama seperti percobaan A tadi, rangkaiannya tetap sama. Kemudian jangan lupa kita masukkan program yang sudah kita tuliskan tadi, yaitu rotary encoder 2 yang hex ya. Ini adalah untuk percobaan B. Kemudian kita coba simulasikan langsung. Nah, sama seperti percobaan A tadi, waktu pertama kali dijalankan LED paling kiri menyala, dan meskipun switchnya ini ada di switch kiri, LED tetap menyala di ujung kiri, tidak bergeser ke kiri. Kemudian kita coba saat switchnya diganti ke kanan. Nah, maka LED akan satu persatu menyala semua sampai ujung kanan.
Kemudian saat kita geser ke kiri lagi, nah maka LED akan satu persatu mati, menyisakan LED paling kiri. Kemudian untuk button switch-nya tadi atau LED D9 itu tetap toggle seperti percobaan A tadi ya. Saat kita tekan LED akan menyala, saat kita tekan lagi LED akan mati. Nah, percobaan B itu bedanya hanya ini saja. Nah, saat digeser ke kanan LED akan nyala semua, saat digeser ke kiri akan mati semua. Nah, dengan demikian berarti dapat disimpulkan bahwa program yang saya tuliskan untuk percobaan B ini adalah benar atau berhasil. Sedikit penjelasan tambahan, kenapa kok pada percobaan tadi kita memakai delay MS. Nah, ini agar toggle kita atau button kita waktu melakukan toggle itu bisa bekerja dengan baik, terutama pada percobaan A. Nah, jika misal kita hilangkan delay ini, kemudian kita coba simulasikan lagi. Saat delaynya dihilangkan, saat kita tekan ini, nah maka terlihat seperti LED-nya agak redup kemudian terang. Kemudian saat kita tekan lagi, nah tidak akan langsung mati, kita harus menekannya berulang kali atau 2 kali baru mati. Nah, oleh karena itu kita butuh memberi delay di sini. Nah, saat sudah diberi delay, maka akan bekerja dengan normal lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Kesimpulan untuk percobaan kali ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, agar fungsi interupsi bisa digunakan, maka harus memasukkan include AVR interrupt.h. Agar fungsi delay bisa digunakan, maka harus memasukkan include AVR delay.h. Dan biasanya untuk delay kita harus mendefinisikan fCPU. Misalnya seperti pada program saya tadi yaitu define fCPU 1 juta UL. Kesimpulan yang kedua, untuk menentukan arah putaran dari rotary encoder, maka harus memperhatikan input INT2 dan PA0. Saat INT2 aktif naik dan PA0 low, berarti rotary encoder berputar searah jarum jam atau clockwise. Sedangkan saat INT2 aktif naik dan PA0 high, berarti rotary encoder berputar berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise. Untuk push button agar toggle digunakan variabel tombol dan count. Tombol berfungsi untuk membaca input push button yaitu PA1. Saat tombol sama dengan 0, maka count akan bertambah. Saat count sama dengan 1, maka LED pada PC0 akan menyala. Saat count sama dengan 2, maka LED pada PC0 akan mati dan count akan dikembalikan menjadi 0. Sehingga saat button ditekan lalu dilepas satu kali, LED pada PC0 akan menyala, dan saat button ditekan dan dilepas lagi, LED akan mati. Kesimpulan keempat, agar LED bisa geser ke kiri atau ke kanan seperti pada percobaan A, maka program dituliskan pada fungsi interupsi yaitu port D geser ke kanan sama dengan 1 dan port D geser ke kiri sama dengan 1. Agar LED tidak geser lagi setelah sampai di ujung kanan atau ujung kiri, maka dituliskan port D geser ke kanan sama dengan 0 dan port D geser ke kiri sama dengan 0. Kesimpulan terakhir, agar LED bergeser namun LED sebelumnya tetap menyala seperti percobaan B tadi, maka setelah fungsi geser ke kanan kita OR-kan dengan 0B10000000. Ini artinya saat bit LED geser ke kanan, maka PD7 akan menyalakan LED lagi, yang kemudian digeser ke kanan lagi dan PD7 menyalakan LED-nya lagi. Begitu seterusnya sampai nyala LED berada pada ujung kanan. Selanjutnya saat LED geser ke kiri, maka LED akan mulai mati satu persatu dari sebelah kanan dan sampai yang menyala hanya ujung kiri. Kira-kira begitulah kesimpulan dari percobaan saya kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ilham Dantono Aji izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.